Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang balaghah. Tasbih tamsil. Contoh-contoh Al-Buhturi berkata, wa bahrus samahi wal judi fazdad minhu qurban tazdad minal faqri bu'da. Ia adalah lautan kemurahan, tingkatan pendekatanmu kepadanya, maka kamu akan bertambah jauh dari kefakiran. Umrul Qais berkata, walailin kamaujil bahri arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Beberapa malam bagaikan ombak lautan menutupkan kelambunya yang pekat kepadaku secara beruntun dengan berbagai macam kesusahan untuk mengujinya. Abu Firas Al-Hamdani berkata, wal ma'u yubsilu baina raudiz zahri bisyattaini pasla kabisati wasyin jarradat aidil uyuni alaihi nasla. Sungai memisahkan taman bunga itu pada kedua pinggirnya, bagaikan baju sulaman yang dihamparkan, sedangkan di atasnya terletak sebilah pedang yang telah terhunus dari sarungnya. Al-Mutanabi berkata tentang Saifud Daulah, Yahujul jaishu haulaka janibaihi kama napadat janahai hal uqabu. Pasukan di sekelilingmu bergerak seirama di kanan kirimu, sebagaimana burung Raja Wali yang menggerakkan kedua sayapnya. Asyirur Rafa berkata, wa ka'annal hilala nunu lujainin goriqat bi sahifatin zarqa'a. Dan seakan-akan bulan sabit itu huruf nun dari perak yang tenggelam dalam piring besar yang biru. Al-Buhturi menyerupakan kemurahan orang yang dipujanya dengan lautan. Di samping itu ia menghimbau kepada orang-orang untuk meningkatkan pendekatan mereka kepadanya agar terjauh dari kefakiran. Umrul Qais menyerupakan kegelapan dan kengerian malam dengan ombak laut, dan bahwa malam-malam itu menutupkan kelambunya disertai berbagai kesusahan dan penderitaan untuk menguji kesabaran dan kekuatan mentalnya. Bila kita perhatikan wajah si B masing-masing tasbih di atas, maka wajah si B tersebut adalah suatu sifat atau beberapa sifat yang hanya dimiliki bersama oleh dua hal, yaitu dalam kesempatan ini orang yang dipuja oleh Al-Buhturi dan laut sama-sama memiliki sifat kemurahan. Malam dan laut sama-sama memiliki sifat gelap dan menakutkan. Wajah sibe yang demikian disebut sebagai wajah sibe mufrad, dan kemufradannya itu tidak menutup kemungkinan berbilangnya sifat yang dimiliki bersama tersebut. Tasbih wajah sibehnya yang demikian disebut tasbih goeru tamsil. Selain itu kita perhatikan tasbih-tasbih di bawah ini.
Abu Firas menyerupakan keadaan air sungai, yaitu air yang membelah taman menjadi dua bagian di kedua pinggirnya, yang dihiasi oleh bunga-bunga indah berwarna-warni, yang tersebar di antara tumbuh-tumbuhan hijau segar, diserupakan dengan pedang berkilau yang dihunus oleh para pembuat senjata, lalu diletakkan di atas kain sutra yang bersulaman aneka warna. Maka manakah wajah Syibehnya? Apakah Anda mengira bahwa penyair itu ingin mengaitkan dua tasbih? Pertama, tasbih kali kepada pedang, kedua tasbih taman dengan hamparan kain sutra berwarna-warni. Tidak demikian, tiada lain ia hendak menyerupakan suatu keadaan yang ia lihat dengan keadaan lain yang ia hayalkan. Ia hendak menyerupakan kali yang terletak di antara dua taman berbunga dengan pedang terhunus yang diletakkan di atas hamparan kain bersulam, maka wajah Syibehnya adalah gambaran secara menyeluruh, bukan mufrad. Gambaran ini diambil dari beberapa hal. Gambaran yang terdapat pada kedua pihak tasbih adalah adanya warna putih yang memanjang, yang di kanan kirinya terdapat hamparan hijau yang diwarnai dengan aneka ragam bunga-bunga. Gambaran dua sayap pasukan dan Saifud Daulah berada di antara kedua sayap tentaranya yang bergerak berjalan seirama, digambarkan oleh Al-Mutanabbi sebagai burung Raja Wali yang menggerakkan kedua sayapnya. Wajah Syibehnya bukanlah mufrad, melainkan diambil dari beberapa hal, yakni adanya dua barang yang berada di kiri kanan sesuatu yang bergerak dan bergelombang. Pada bait terakhir As-Sari menyerupakan keadaan bulan sabit yang putih berkilau, yang berbentuk melengkung dan terletak di langit biru, dengan keadaan huruf nun yang terbuat dari perak dan disimpan di dalam piring besar yang biru. Wajah Syibehnya adalah gambaran yang diambil dari beberapa hal, yakni adanya sesuatu yang putih berbentuk melengkung terletak di suatu tempat yang berwarna biru. Ketiga tasbih terakhir ini dan tasbih-tasbih yang wajah Syibehnya berupa gambaran yang terangkai dari beberapa hal disebut sebagai tasbih tamsil. Di tasbih tamsil, bila mana wajah Syibehnya berupa gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal, dan disebut tasbih ghairu tamsil bila wajah Syibehnya tidak demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.